Mari kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kiranya setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu, memberkati Engkau. Dan sebentar kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Allah Rohul Kudus yang urapi kami semua. Biarlah setiap perkataan firman Tuhan kami dapat memahami, kami dapat mengerti, dan kami mau melakukannya. Setiap perkataan firman Tuhan menjadi hidup di dalam kami. Tutup bungkus hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa dari Allah Rohul Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sangat penting kita mengetahui kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan membaca satu ayat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat 25 kita akan bacakan sama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, saudara yang kasih sama Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kehidupan kita dapat dipimpin oleh Roh, atau di sisi yang lain dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kita. Nah, kalau kita hidup oleh Roh, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Karena apa, saudara yang kasih sama Tuhan? Karena Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Dipimpin oleh Roh itu artinya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam pimpinan Allah Rohul Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus menjadi Tuan dan Raja atas kehidupan kita. Kita menyerah sepenuhnya ke dalam tangan kuasanya. Seluruh bagian kehidupan kita dikendalikan oleh Allah Rohul Kudus. Dia menjadi Tuhan dan kita hamba-hambanya. Dalam istilah Rasul Paulus, menjadi tawanan roh. Dalam Yohanes 14 ayat 17 bagian B dikatakan, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus diam di dalam kita, bukan di luar kita. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam kita bukan hanya menonton apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi Dia mau berperan aktif dalam kehidupan kita. Roh Kudus mau Dia memimpin hidup kita, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan keleluasan kepada Roh Kudus untuk berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing, supaya pimpinan dari Allah Rohul Kudus itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita ini.
Kalau Roh Kudus yang memimpin kita, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan berperan secara aktif dalam memimpin kehidupan kita. Kalau Roh Kudus berperan secara aktif memimpin kehidupan kita, maka saudara yang kasih nama Tuhan, kita akan dimampukan untuk menuruti kehendak dari Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita memperhatikan, kadangkala atau bahkan ada banyak orang-orang Kristen seringkali tidak dapat menuruti kehendak Tuhan. Karena apa? Karena hidupnya masih dipimpin oleh keinginan-keinginan dagingnya. Bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk menuruti kehendak-Nya. Kita akan dimampukan untuk melakukan setiap perintah-Nya. Kemudian kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk menolak keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu datang kepada kita. Daging ini berusaha untuk mendorong kita melakukan keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi apabila kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk berkata tidak kepada setiap keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kemudian saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga dimampukan untuk mematahkan setiap pikiran yang jahat, setiap pikiran yang kotor. Kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, maka setiap pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang tidak datang dari Allah, itu kita dimampukan untuk mematahkannya. Kita tidak mengikuti pikiran-pikiran itu. Kemudian kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dapat dimampukan untuk memilih mana yang baik, berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita, saudara, dalam dunia ini, dalam hidup sehari-hari, penuh dengan pilihan. Saudara dapat memilih apakah mau melakukan yang jahat atau melakukan yang baik. Saudara dapat memilih apakah mau melakukan yang berkenan kepada Tuhan atau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Akan tetapi kalau kehidupan kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk memilih mana yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Menyenangkan hati Tuhan, itu adalah tujuan dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita akan melihat apa yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus jika Dia memimpin hidup kita. Maka yang pertama, saudara, Roh Kudus menuntun kita untuk hidup benar. Saya akan bacakan beberapa ayat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 18. Saudara dapat membuka Alkitab saudara, karena saya tidak tayangkan di slide. Efesus 5 ayat 18
Dan ayat Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 18. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji Tuhan. Saudara, dalam ayat-ayat ini kita diminta untuk penuh dengan roh. Dengan kata lain, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih hormat Tuhan, untuk dapat menjadi orang arif, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15, jangan menjadi orang bodoh, tetapi harus menjadi orang arif. Untuk dapat menjadi orang arif, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu yang dikatakan di ayat 18, supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Kemudian untuk dapat mempergunakan waktu dengan bijaksana, maka kita juga harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk dapat saudara mengerti kehendak Tuhan, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan dapat mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk dapat menjadi orang arif, untuk dapat mempergunakan waktu dengan bijaksana, untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, maka hidup kita harus dipenuhi Roh Kudus. Dengan kata lain, kita harus hidup dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Karena Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus akan berkarya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah. Tetapi dia akan berkarya. Dia akan menuntun orang-orang percaya sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kalau hidup kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus, maka firman Allah itu akan semakin berarti dalam kehidupan kita. Firman Allah akan menerangi kehidupan kita, dan kita dapat mentaati kehendak Allah dalam kehidupan kita ini. Kalau hidup kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus, itu berarti keinginan daging itu semakin tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Kalau orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan dapat dengan mudah mematahkan setiap keinginan-keinginan daging. Dia dapat dengan mudah mematahkan setiap keinginan-keinginan duniawi. Itu yang akan terjadi kalau hidup kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Kemudian yang kedua, saudara yang kasih nama Tuhan, kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka Roh Kudus membuat kita selalu memiliki hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan kita menjadi orang yang taat melakukan perintah-Nya. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah
orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Dipuaskan di sini maksudnya hatinya dipenuhi dengan firman dan segala hikmat Tuhan yang tersimpan di dalam kekayaan firman-Nya. Jadi Roh Kudus dan firman tidak bisa dipisahkan. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Demikian juga yang terjadi dengan jemaat yang mula-mula, saudara yang kasih Tuhan. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul pasal 2, maka di sana kita akan menemukan jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus itu akan taat melakukan firman Tuhan. Ada 2 ayat yang saya sampaikan tentang hal ini. Yang pertama saudara, bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus pasti taat melakukan firman Tuhan. Yang pertama, ini tentang Yesus. Lukas 4 ayat 1 katakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Yesus saudara, dia penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus dapat taat. Sebagai manusia dia dapat taat kepada perintah Allah kepadanya. Dan kita melihat Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ini jelas berbicara, dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia. Sebagai manusia yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu yang dikatakan Lukas 4 ayat 1. Maka dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita bisa melihat kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang percaya, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita akan taat melakukan firman Tuhan. Apapun firman Tuhan itu, kita akan lakukan. Karena Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukannya. Haleluya. Yesus memberikan satu standar bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan taat melakukan firman Tuhan. Sejauh mana ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan? Ini menjadi koreksi bagi kita, saudara yang kasihan Tuhan. Sangat penting kita memahami akan hal ini. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan keberanian untuk menjalani prosesnya Tuhan dan dimampukan bertahan sampai garis akhir. Penting saudara kita bertahan sampai garis akhir. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kemampuan bertahan sampai kesudahan itu tidak bisa didapatkan dengan mengandalkan kemampuan daging. Saudara, kita tidak akan mampu bertahan dengan kemampuan daging. Kita akan dapat mampu bertahan sampai kesudahan kalau Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat dalam kehidupan para rasul mula-mula, sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, dalam peristiwa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua,
Kita tahu bagaimana kehidupan para rasul. Mereka penuh ketakutan. Bahkan Rasul Petrus sampai menyangkal Yesus. Ketika ada anak perempuan berkata, "Engkau pengikut dari Yesus." Pada saat itu Yesus sudah ditangkap. Dia menyangkal. Dia berkata, "Aku tidak mengenal dia." Sampai 3 kali. Bahkan sesudah itu mereka mengurung diri. Takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, maka mereka penuh keberanian. Mereka bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Setelah mereka para rasul dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara dapat membaca dalam riwayat Kisah Para Rasul mula-mula, tidak ada satupun yang murtad. Walaupun mereka, saudara, mengalami perjalanan hidup yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Bahkan mereka mati dengan cara yang tragis. Ada yang mati disalibkan dengan terbalik. Ada yang mati dipanggang hidup-hidup. Ada yang mati dipenggal kepalanya. Rasul Yohanes dimasukkan di dalam kuali yang berisi minyak yang dipanaskan mendidih. Tetapi oleh mujizat Tuhan, dia tidak meninggal. Sehingga dia dibuang ke Pulau Patmos. Saudara yang kasih hormat Tuhan, itu semua bisa terjadi karena para rasul dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau kita, anak-anak Tuhan, hidup zaman sekarang, kalau kita mau mencapai kesudahan, apakah kita diizinkan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Atau kesudahan kita dalam umur hidup kita di dunia ini? Maka kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita dapat melihat contoh dari para rasul. Mereka mampu bertahan sampai garis akhir hidup mereka karena mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tentu kita tidak mau di tengah perjalanan iman kita menyangkal Tuhan. Kita mau mencapai garis akhir, mencapai kesudahan itu, dan tetap ada di dalam Tuhan. Kita dapat memelihara iman kita, dan kita akan ada di mana Yesus ada. Kita akan ada bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga yang mulia itu. Haleluya. Saudara ini kasih nama Tuhan. Luar biasa. Kalau para rasul mampu bertahan sampai mati dengan cara yang keji. Para rasul menolak untuk menyangkal iman mereka dalam Kristus. Karena hidup mereka dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kiranya kita dapat memahami akan hal ini. Dan kita mau memberikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Untuk memimpin hidup kita. Kemudian saudara yang kasih sama Tuhan, yang keempat, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi. Dan saudara, kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Saya mengambil contoh
dari Rasul Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini," dan seterusnya. Yang saya mau sampaikan, saudari kasih Tuhan, ketika para rasul itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan keberanian kepada mereka untuk bersaksi tentang Yesus. Petrus yang tadinya takut, Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus berdiri dengan penuh keberanian. Dia menyampaikan tentang Yesus yang telah disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu, ketika para rasul dipenuhkan dengan Roh Kudus, banyak orang berkumpul melihat kejadian itu. Dan banyak orang yang menuduh mereka mabuk anggur. Itu sebabnya Petrus bangkit berdiri, bersaksi tentang Yesus. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, jangan kita tinggal diam menerima keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Yesus sudah berkorban bagi saudara. Yesus telah mati bagi saudara. Yesus telah menyelamatkan hidup saudara. Maka kita semua, saudara sebagai orang-orang percaya, harus bersaksi kepada orang lain, supaya orang lain dapat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dapat bersaksi, menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Saudara dapat bersaksi melalui kehidupan saudara. Di dalam hidup saudara, orang-orang akan melihat ada Yesus yang hidup di dalamnya. Maka orang-orang akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Amanat agung yang diberikan kepada kita, supaya kita pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, menjadi pengikut-pengikut Yesus. Dalam tahun ini, tahun 2020 ini, masih ada kesempatan. 7 bulan lagi, kalau dalam 5 bulan pertama ini saudara belum membawa jiwa, belum bersaksi, belum memenangkan satu jiwa kepada Tuhan, saya menantang saudara, dalam 7 bulan ini, 1 jiwa saja bawa datang kepada Tuhan. Itu dapat saudara lakukan kalau saudara penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Menjadi saksi Kristus tidak perlu pendidikan yang tinggi. Tidak perlu saudara harus menjadi kaya raya. Itu semua tidak dibutuhkan. Yang kita butuhkan adalah Roh Kudus. Mari kita semua melakukan ini sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah diselamatkan dan kita tidak mau orang lain tidak dapat diselamatkan. Saudara dapat melihat orang-orang sekitar saudara. Fokuskan kepada satu orang untuk terus bersaksi kepada orang itu. Bawakan dia di dalam doa supaya dia juga dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
dan dia dapat diselamatkan. Kiranya saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini Roh Kudus dapat memenuhi kehidupan kita. Saudara secara pribadi pasti tahu, sudahkah hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara ingat, Roh Kudus adalah penolong kita. Diberikan Bapa kepada kita. Undang dia masuk, berdiam, bukan sebagai tamu, tetapi menjadi Tuan dan Raja atas hidup kita. Dan izinkan dia berkarya di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Biarlah ini menjadi permohonan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Agar Roh Tuhan yang hidup, agar Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh glory. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saudara semua yang ada di rumah, mari semuanya kita ikut menyanyikan lagu ini sebagai permohonan saudara pribadi lepas pribadi kepada Tuhan, supaya Roh Kudus itu mengambil alih seluruh kehidupan kita, supaya Roh Kudus menjadi Tuan dan Raja atas hidup kita. Nyanyikan dari hati saudara, memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati. Amin. Inilah kami ya Bapa, seluruh jemaat-Mu. Kami buka hati kami agar Roh Kudus berdiam di dalam kami, agar Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami. Engkau menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami, agar Engkau yang mengendalikan seluruh kehidupan kami.
Allah Rohul Kudus, Engkau pimpinlah hidup kami, agar kehidupan kami dapat berkenan kepada Tuhan, agar kehidupan kami dapat menjadi saksi bagi orang lain, agar kami mampu bertahan sampai kesudahannya. Tolong kami semua, ya Allah Rohul Kudus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, berkuasalah atas kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Rohul Kudus. Terpujilah namamu, dimuliakan namamu. Biar setiap perkataan firman yang sudah kami dengar, Roh Kudus yang terus memperkatakannya dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang terus mengingatkan kepada kami betapa kami memerlukan Engkau dalam hidup kami ini. Biar setiap perkataan firman itu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami menerima berkat-berkat yang luar biasa dari setiap perkataan firman Tuhan. Terpujilah namamu, dimuliakan namamu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dimanapun engkau berada, jadilah saksi bagi Tuhan Yesus Kristus, dan bawalah jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan sekarang, marilah kita mengangkat dan menadahkan tangan kita kepada Bapa di sorga, untuk menerima segala berkat, baik berkat jasmani, teramat lebih segala berkat-berkat rohani. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan dalam kehidupanmu, mengalir dari hidupmu bagi orang-orang lain. Dan biarlah persekutuan kita dengan Allah Rohul Kudus, itulah yang memimpin, menolong, dan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nanti malam kita akan memasuki malam yang keempat dalam rangkaian doa 10 malam. Saya mendorong seluruh sidang jemaat, walaupun kita lakukan di rumah masing-masing, ambil bagianlah di dalam doa 10 malam ini. Mintalah kepada Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, karena kita sangat memerlukan Roh Kudus itu. Saudara beserta keluarga bersama-sama datang kepada Tuhan. Sebelum berdoa, dengarkan firman Tuhan, dan mari sekeluarga menyembah, memuji Tuhan. Percayalah, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.